Zong. Wow. Apakah kita akan melihat di sini Nathan dengan jungler yang sempat dilakukan juga oleh Bung Cornet pada beberapa season lalu? Nathan jungler yang sempat hilang dari peredaran dan sempat juga menengok dari Nathan ini mungkin akan ada sedikit permainan yang berbeda. Apalagi kita tahu dari segi picknya EVOS Legends, mereka belum memiliki hero yang mungkin akan bisa menghalau bagaimana serangan dari Nathan ini. Masalahnya butuh Lolita di sini. Dia tahu gak kenapa berani? Ini nih karena nih kalau dia paksa Lolita, berarti Clover berarti jungler pakai Baxia, ya kan? Kalau tiga frontliner itu meltdownnya gampang banget. Itu dia makanya dia berani pakai Nathan. Sedangkan untuk ke arah backline ini berat banget dari First Legends dan lihat di kiri, Cry. Debut di Bigetron Esport di season yang keempat, ya kan? Terus habis itu di season 3 dan 4 bermain di Kings terus ke EVOS ya. Aku kira Natalia jungler. Udah harapkan ya. Karena tadi aku ekspektasinya awalnya menengok adanya Baxia yang tadi di game pertama dibawakan oleh Bajan. Itu mungkin akan dibawakan lagi di game yang kedua dengan pola permainan yang sama. Karena nabraknya Bajan pun, pick off-nya Bajan pun menurutku on point. Namun karena mungkin di sini Bajan membutuhkan damage sebagai eksekutor dengan menggunakan dire hit, mungkin itu akan menjadi jawaban yang berbeda. So kita akan melihat Natalia Romer kembali lagi ke line up down. Oke, Natalia Romer dengan instant kill deh, yang harusnya memakai satu spell dari execute. Tapi emang kalau misalnya dilihat dari patch terbaru memang Natalia itu memungkinkan untuk sekali menjadi jungler dengan basic damage. Udah sempat dibawain Bung Cornet sama teman kita di Filipina. Temen emang betul. Wise. Karena dia bijak. Oke, ini adalah penentuan. Akankah EVOS Legends memaksa ke game yang ketiga? Apakah Aura Fire yang akan memenangkan game ini dengan 2-0? FPL Arena tepuk tangan dulu dong. Ayo dong semangat ya. Oke, ini dia untuk game yang kedua. Kita akan menanti-nantikan apakah malam ini akan menjadi malam yang panjang atau justru Aura Fire yang akan memberhentikan pergerakan dari macan-macan putih yang sudah bertanding menjadi 2-0. Ini kan kita lihat juga dari rotasi yang dilakukan oleh Persik cukup berani juga, dia langsung ke arah bawah Kramernya, tapi Persik terkena damage yang sangat menyakitkan dan langsung Oh my god, lihat damage yang diberikan dari seorang Fluffy dan bahkan menggunakan flicker tapi is totally worth it. Melihat Bajar tidak bisa bergerak dan bahkan Bajar tidak memiliki rumput untuk menghilang. Bajar tidak bisa mengghosting kali ini. Dengan sabar, Godiva mengecek satu persatu rumput, mengeluarkan sedikit demi sedikit damage poking yang dilakukan karena first blood tadi. Nah, dia berani banget. Betul, dia diseluncurin semua rumput yang ada, dicari keberadaan dari seorang Natalia, dari Bajannya. Tapi ini akan menghambat sedikit saja, walaupun ya balik lagi early game ini cukup membahayakan juga. Melihat satu tershutdown tadi dari Persik membuat farmingnya akan sedikit terdelay. Dan itu juga yang membuat harusnya ini akan menjadi farming yang sangat enak dan kenyang ini untuk seorang Hai dari Nathan nih. Tapi nampaknya Bung Cornet ini temponya pasif banget ya. Gameplaynya pasif ini. Mereka sama-sama mencari momentum, sama-sama mencari sedikit sebuah poin kill untuk memastikan mereka tanpa ada blunder sama sekali dari tim Aura. Sambil lihat apakah mau di geng ini? Clover coba di game, Petrify sekali mendapatkan langsung. Oh my god, itu benar-benar diangkat, diturunkan, diangkat. Kau jatuhkan aku ke bumi lagi ya guys ya. Aduh. Mau nggak mau sih, ketika tadi turtle juga di arah bawah yang jaraknya juga cukup jauh. Ketika mereka melepaskan turtle, tapi mereka mendapatkan satu god laner, yaitu dari Clovernya tadi. Mau nggak mau juga harus dikeluarkan dua Petrify-nya untuk benar-benar make sure dari Clovernya tidak boleh sampai melakukan flicker. Oh iya, jangan sampai. Tapi kalau misalnya dia flicker pun, dia tetap bakal bisa dikejar sama seorang Godiva. Jadi semua serba salah dan direlakan begitu saja. Raffe, Petrify 2. Jadi dipaksa supaya Clovernya jadinya agak cukup lama. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends dia kali ini dengan reward manipulation dia terperangkap. Dan Raffe membuat Persik hilang lagi. Dan di arah belakang sana dapat ditutup Bajar ke arah yang salah. Bukan Vesager tapi Godiva yang terperangkap. Terkena silent tapi tidak tercancel reward manipulation dan ini hero favorit Vesager. Maju kan?
Aku kira mau dipaksain tadi Iya. barusan. Apalagi dengan movement speed yang Bajan miliki, mungkin possible untuk dia balik lagi ke dalam area rumput. Namun buat sekarang, kendali dari rumput ini hal yang menurutku paling penting. Siapapun yang nggak notice kalau rumputnya nanti akan mendapatkan satu hero yang udah menghadang, ini dua-duanya pick over. Mau Godiva, apalagi dengan dia menggunakan Magic Worship. Jadi siapapun yang terkena efek dari Rogue Wave sudah bisa dipastikan akan terkena Burning Effect yang mematikan. Oke, tapi sepertinya itu aja Profesor Kame terlalu lihat di arah masuk lane Napim baik. Hampir saja Pendragon masih bisa bergerak. No mana, tapi clear minion yang dilakukan ini sangatlah efektif. Setidaknya at least dia pulang tanpa beban. Yes, at least dapetin satu minions wave-nya, kemudian dia pulang untuk mengisi mananya kembali. Dan ini juga bisa menjadi timing yang tepat juga untuk Fluffy, mungkin akan clearing minion lebih cepat. Mungkin dia bisa plating, tapi kita sini high-nya yang diincar. Tidak melakukan ultimate karena sudah dipakai tadi di bawah. Dan timingnya juga tidak tepat, membuat bacannya yang mendapatkan 2 poin. Kita langsung di trade begitu saja. Fluffy Yang langsung membantu untuk mendapatkan trade kill-nya. But meanwhile, di arah turtle-nya dari seorang Versik. Godiva juga masih ada, masih ada pasif juga. Rogue Wave sudah langsung digunakan. Dan bakal langsung di reset kembali. Tidak langsung komit terhadap turtle-nya. Dan masih bisa ditahan oleh seorang Godiva. ditutup semua rumputnya, membuat Natalia nggak bisa mengghosting para pemain dari tim Aura Fire. Retribution Israel berhasil diamankan dan bahkan Versik down. Versik kali ini udah ketiga kalinya dia tumbang di dalam 4 menit pertama. Ini bukan hal yang baik, Bung Gorden. And thanks to Kabuki yang ngebuat dari Versiknya terpukul mundur dan akhirnya memaksakan dia untuk memencet retributionnya di waktu yang kurang tepat. Itu yang membuat dari Nathan berhasil untuk dapetin atau nge-secure dari turtle yang kedua. Bahkan Clover kayaknya nggak berani untuk mendekat ketika dia berada dalam posisi melihat Yuzong yang mengeluarkan Dragon Form. Dragon Form, iya. Masalah satu hal ini, Clover emang menjadi tujuan utama dari para pemain dari tim Aura Fire. Mereka pekul dari awal. Beberapa short skill pull yang keluar, urusan belakang. At least Clover udah Matiin bukan hanya pergerakannya. yes, sampai ke late game banget, bikin dia nggak bisa gerak. Karena dia tahu Aura Fire kalau Clover ini bisa menggendong dengan Weskernya, bisa membalikan keadaan. Apalagi model-model kayak Kabuki, Fluffy. Memang dia punya damage yang besar dan sakit, Profesor. Tapi damage Weskernya itu jangan lupa bisa menubuhkan 2 posisi nih, di mana dia memiliki 2 hero melee. Iya, Betul kalau nggak? misalkan buat sekarang ya, apalagi menengok dari bagaimana item yang udah dia miliki, Blood Whisper udah cukup menjawab, namun dia butuh banget yang namanya penetration. Di sisi lain, tinggal dia pilih antara dia mau bawa Aspa untuk survive, namun ternyata di top lane. Itu dia, baru Gak dibahas. dikasih nafas. Baru diomongin. Gak dikasih nafas, Net. Gak dikasih Habiskan. kesempatan sama sekali. Betul sekali. Urusan belakang dapatkan Kabuki. Masih ada play dengan transport dan execute Israel memenggal kepala naga di arah top lane. Godiva mau maju atau tidak? Rogue Wave. Tampaknya di sana balik lagi instingnya yang berbicara. Tapi itu yang dilakukan dan langsung balik ke arah belakang, tapi dari dari Pendragonnya tidak berhasil dapetin Fluffy, masih bisa mundur tapi ada Bajan mau mencoba untuk menkill ya, tidak sampai ternyata. Oke, nampaknya kali ini masih mencari di mana keberadaan para pemain dari tim Roll jauh. Aura. Mundur. Langsung ada informasi retreat. Cabut. Tidak boleh memaksakan kehendak dan mereset kembali untuk turtle yang ketiga, men-setup kembali posisi-posisi yang cukup baik yang harusnya sudah mulai didapatkan dari anak-anak Aura Fire. Tapi Versi sudah mulai muncul retribution. Siapa yang akan mendapatkan? Ternyata Versi saya mendapatkan satu turtle-nya. Dan lagi-lagi Godiva di arah top lane. Masih dapetin pasifnya dan masih bisa bertahan. Pas banget. Greedy move. Sebenarnya itu gambling sih. Cuma pasif dari Godiva berhasil menyelamatkan dirinya. Dan wah, ada play from Versi Retribution yang sangat-sangat luar biasa. Berani. Yes, Ya kan? Karena di itu posisi dia. under kondisi, dia tetap masuk ke dalam. Ya udah, nothing tulus. Pede aja udah. Nanti Pede aja. tulus, apalagi itu ngomongin kalkulasi ya. Dengan pasnya bagaimana reward manipulation dibuka, dia masih pede. Tapi untungnya, thanks to Ice Retribution, dia masih bisa mundur dengan movement speed yang tadi. Benar. Dan Godiva Surprise! Badar! Tapi masih ada penggeledahan patut led. Langsung beli kerapis play. Mencoba melakukan non-play. Kabuki is coming. Cepatkan. Hampir 2 pemain hilang. Versi surprise. Bajan mencoba mendapatkan 1. Skill kah? Hai, lebih. Dapat 1 poin. Masih lebih. Ternyata reward manipulation. Tiger. 3 down. Clover. Tersisa seorang diri. Tak ada yang menemani. How come? Bung Gabe. Aura Fire. Gila sih.
sih ini Mereka benar-benar. benar-benar udah all in Yes. semuanya dan bahkan ada sprint juga yang udah dibawa, tapi ternyata kita tahu bahwa di sini ada Petrify yang mahal dengan Black Dragon Transformation. Ini dia yang tadi udah sempat kita bahas. Kabuki, orang yang dibutuhkan di segala kondisi. Iya. Butuh yang flanker, dia bawa Yuzong. Itu dia. Butuh yang benar-benar bisa nabrak, dia pun hadir. Itu Saat dia. Turtle mau team fight, dia tuh benar-benar ngebuka ultimate-nya tanpa right. ragu sama sekali. Oh my god, ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan Scarlet Phantom. banyak banget point kill. Dan bahkan kalau menurut gue pribadi, ini saatnya mereka untuk menunggu momentum. Karena mereka, lihat tadi sempat membalikan keadaan dengan adanya Steel Turtle. Dari seorang Clover bisa mendapatkan pick up, ya kan? Tapi ternyata di sana, Versik masuk terlalu dalam. Masih ada Godiva, masih ada pasifnya. Dan bahkan Kabuki, Godivanya. lihat langsung Tidak pasif. standby on position. Ini Kabuki ini benar-benar fast respon banget. Gak peduli mau dapat point kill atau enggak urusan belakang. Karena Black Tiger Sunfall pasti count. Ambil side dan paskan Petrify. Godiva, lihat, sabar banget ya. Rogue Wave. Itu dia yang gue bilang dari tadi, dia tahan Rogue Wave-nya. Untuk card carry dari anak-anak EVOS Legend dan tas-tas dilakukan di sana dari Godiva. Ini membuat anak-anak Aura Fire dan harus berhati-hati. Tidak boleh lengah dan lagi-lagi kita lihat dari high-nya. Sakit banget dan langsung dikabur bisa saja di straight. Tapi Dragonnya masih hidup. Oh. Tepuk tangan dulu dong MPL Arena. Untung gak ada real manipulation loh. Itu dia. Untung gak ada. Kalau ada masih bisa dibalikin lagi. Masih bisa dikejar dan ini adalah Lord yang udah didapatkan dengan cepat. Namun balik lagi harus mengorbankan High yang bisa dibilang terlalu overextend di bagian mid lane tadi. Bener banget, tapi High-nya ini bener-bener kayak berani karena dia mau dapetin banyak banget source dan juga dia punya gold yang cukup tinggi. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Versik berada di depan. Untungnya mereka punya Cecilian. Mungkin Lord kali ini tidak terlalu berasa. Lord giveaway. Lord giveaway, Lord landing phase-nya dimenangkan dan bahkan kita tahu ya ini kalau inner turret-nya masih bisa didapatkan oleh EVOS Legends, tapi itu bakal menjadi sebuah keberuntungan untuk tim EVOS Legends karena kalau innernya gak pecah, tapi Lordnya nahan giveaway, Be. Sia-sia. Sia-sia ya. Iya, Apalagi outernya masih terbilang banyak. Innernya banyak. masih ada dua ya kan. Kesenggol. Di bagian mid lane ada, di bagian top lane ada. Cuma tinggal bagaimana lagi dan lagi. Karena cuma sisa inner bagi Evos saja. Oh my Champion god. baru kita Oh ngomongin. my god. Kombonya jalan. Oh my god, it's a bunker. Wall manipulation. Kali ini membuat Pesager harus menutup warungnya. Dan bahkan Kabuki nggak ada back laga transfer. Oh. Memang bukan dengan Lordnya pecah, Yes. tapi dengan Pick off. Itu dengan dia. pick over. Mereka mau lebih. Dia mau Yeah. poin pick off-nya dulu, baru dia main objektifnya ke arah bagian inner turret-nya. Hati-hati Godiva. Tapi emang ini balik lagi ya, bajannya masih belum cukup juga dan bahkan Apa tuh karena? tas dilakukan dari Serap Fluffy. Ini benar-benar dari bajannya pun juga belum bisa untuk nyulik satu player pun karena emang dari anak-anak Aura Fire juga minimal mereka bertiga. Dan yang mereka lakukan ada selalu berlima untuk team fight-nya. Dan itu memperkecil kesempatan untuk dari bajannya bisa nyulik satu player. Apalagi yang tipis-tipis dari anak-anak Aura Fire. Hitungannya saling bahu-membahu. Betul. Siapapun yang nongol, apalagi kalau misalkan di depan dari Godiva, itu langsung loh di Breath of the Ocean. Iya. Dan ini poin pentingnya Godiva, karena ini udah hero pegangan. Kalau Sokobianya dia, pasif dari Kaditanya ini selalu hadir ketika momen yang dimana darahnya tinggal setetes, penuh lagi. Iya pasif nih. Clover Benar-benar. mengorbankan flicker, nggak dapat poin kill. Dan ini harus diperhatikan karena di sini Clover tidak membawa satu sepatu defense pun. Dia bawa untuk Sweet Boots dan dia belum menyelesaikan ke arah Immortal atau bahkan lifesteal yang dia butuhkan. Haskell salah satu komponen karena dia bakal dizoning sama Kabuki. Anggaplah Kabuki selalu mengincar ke arah backlaner. Berarti ada Clyde, ada Clover. Clover membutuhkan bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup dengan basic attack yang dia miliki. Mungkin Vampir salah satunya Wesker dan juga Haskell yang akan menjawab nanti. Iya dan mungkin berarti next itemnya lebih ke Hunter Strike Speed ya, dulu. Hunter Strike ya. Hunter Strike dulu. Hunter Strike sih kayaknya. Untuk bisa escape daripada kejaran seorang Kabuki. Namun Kabuki juga ada selesai dengan War X. Ini yang lebih pedih masalahnya. Oke, tapi ini dia untuk setup yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi dari anak Aura Fire. Tapi balik lagi masih ada kekhawatiran yang harusnya juga mulai terasa karena dari tim lawan punya Natalia. Kenapa dengan Retribution? Bukan, oh Immortal dia udah dimiliki. Belanjakan Sarfam ke arah belakang. Bakal lebih sustain lagi Bung Kornet. Dan bahkan aku yang lebih khawatir adalah Lord ini bukan hanya Iya, Lord Godiva
Pak. Dan juga Fluffy. Yang langsung follow up ya. Jadi itu yang terjadi, teamfight yang sangat rapi. Benar-benar dilakukan oleh anak-anak Aura Fire di game yang kedua. Benar-benar jauh sekali perbedaan goldnya. Dan ini yang terjadi, dan bakal langsung maju begitu saja. Tapi lihat dari anak-anak Aura Fire masih belum ada minions wave. Belum bisa untuk dapetin satu turret yang menunggu mungkin untuk Lord yang muncul. Dan harusnya sudah 5 orang juga dari anak-anak EVOS Legend yang kembali hadir di Lane of Dawn. Checking boostnya sih gila ya. Iya, Ini kayak nggak ada sama sekali boleh tempat dikasih untuk ruang. berkarya. Nggak boleh. Ini nggak ada ruang untuk nostalgia. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka lihat mencoba untuk melakukan defensif di arah bottom lane. Udah ada 1, 2, 3 pemain. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire tetap apapun musuh di depan sana, cek terus, buka terus. Rada dikasih depan. Oke, terlalu terburu-buru. Damage dari Magic terlalu tadi, reward manipulation, ternyata itu adalah sebuah pancingan. Masih ada pasif, itu bila. Dan tentunya di depan sana, Lordnya belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini Lordnya cukup belum kita pilih. Dia di waktu yang salah. Karena balik lagi sesuai dengan kata-kata Profesor KB, bahu-membahu yang dilakukan oleh anak Aura Fire melindungi temannya. Dan itu yang terjadi. Selalu membackup apapun yang dilakukan oleh anak-anak EVOS Legend. Tapi nggak gitu, Net. Tahu nggak? Itu udah lapis itu udah insting 5 pemain yang benar-benar menjadi sebuah barikade pelindung bagi Hai. Itu tahu apa namanya? Itu melindungi dengan hati. Melindungi Satu dengan hati, suara. iya. Itu pakai Karena udah pakai feeling, itu beda. Gak pakai kayak recover gue nggak, gue tahu. Udah tahu nih syarat, sudah masih siap-siap untuk cover. Ya gue harus melindungi lo. Itu bukan disuruh, tapi itu dari hatinya. Tapi lihat Pesager membuka satu warrior manipulation. Bakal coba untuk mendapatkan satu buah base turret. Belum ada Tapi minion, nampaknya nggak ada yang bisa lebih masuk dari Ya. Pesa. Hai, nakal ya. Bandung sekali. Berasa pakai ini Rainer. Iya. Padahal rendernya di cover. Itu dia makanya. Oh, dan Dragon masuk terlalu dalam nampaknya karena mungkin gak ada real world manipulation. Kalau coba di cover dan lihat kabukinya nggak? Lihat kabukinya. Dan bahkan di sana Petra kill Kotifa mencuri 1 poin penting. Petra Ditabrak. Amin fly with Blacker. Berhasil mendapatkan 1 babak 35. sana. Dan base-nya kali ini Belum ada minion. berantakan. Bahkan nggak bisa masuk Bung Cornet. Masih belum ada minion, mungkin akan menunggu untuk minions wave. Di arah tengah dan juga di depan bottom lane-nya. Di arah tengah harusnya ini akan menjadi turret yang selanjutnya akan roboh. Karena 5 pemain sudah berkumpul dari anak-anak Aura Fire. Naga yang terbang tanpa api dari season kemarin dan kemarin lagi tampaknya sekarang sudah mulai membara ke arah belakang. Dari Godivanya mengincar ke arah seorang Gridnya, tapi lihat 2 orang tumbang. Kabuki sudah mulai terbang. Clover mencoba untuk membersihkan minion, tapi diincar lagi dan lagi. Hancur rata satu persatu dan Aura Fire take the game. Sedikit lagi. Nggak bisa. Belum seperti itu. Looking for minion. Dan Minion menyelesaikan cara cermas. Satu pedang langsung memukul base-nya. Dan dia mendapatkan kemenangan Aura. Oke, Aura Fire bersama EVOS Legends terkena backdoor dengan Kabuki. Yang kedua, EVOS Legends ditumbangkan oleh Minion. Apa yang terjadi hari ini? Wow. Ini bisa dibilang Minion akan naik gaji sepertinya. Naik gaji bro. Menengok itu benar-benar lasit ya. Gue Udah kira kelihatan nggak banget. dapat. Gue kira bisa selesai sama. Ekspektasiku juga nggak dapat karena itu ketahan di depan dan Clyde mencoba untuk membersihkan wave minion tapi ada 1 gerobak Ya. dan juga 1 pedang Aku nggak lihat itu. Aku nggak lihat pedang itu. makanya yang pedangnya udah masuk duluan Oke, soalnya. kamu yang teriak. Iya, Minion udah nempel dia sama base-nya 2 kali. hal kecil selalu menjadi sesuatu yang besar ketika tidak diperhatikan. Semua yang besar berawal dari hal yang kecil. Hargailah hal kecil. Ya, dan juga tidak hanya 5 pemain dari Aura Fire yang satu hati, tapi Minion dan Lorde juga semuanya Yes. bekerja dengan baik untuk Aura Fire. Gue gak ngerti. Ini apa ya? Kayak nice game tuh, lihat. Reza udah nice game. Gue ngeliat malah itu bisa menjadi sebuah potensi Comeback. membalik comeback. Ya, gini. Kita ngomongin Cecilion Ya. dan late game.